Untuk materi selanjutnya itu diisi oleh Bang Hoirul Anam dari Ketua PPI Dunia 2021. Pertama-tama sebelum Bang Anam mulai presentasi mungkin ya, izinkan saya untuk memperkenalkan Bang Anam sedikit dulu. Oke teman-teman, sedikit informasi mengenai Bang Anam. Bang Anam ini menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia, sama-sama jurusan ekonomi akuntansi lebih tepatnya. Jadi S1 di UI akuntansi, S2 di UI juga akuntansi. Jadi Bang Anam ini udah master ekonomi dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikannya di Charles University di Ceko di Praha. Tentang beliau sendiri, saat ini beliau itu adalah Ketua PPI Dunia tahun 2021. Bang Anam dipilih untuk mengisi materi Good Student Governance ini karena sesuai dengan latar belakangnya, yaitu sebagai kepala suatu organisasi tentunya. Sedangkan Bang Anam ini juga communication skills-nya itu dia memiliki komunikasi dan presentasi yang kuat gitu skillnya, sehingga insya Allah nanti beliau bisa menghadirkan data dengan jelas dan dengan percaya diri kepada teman-teman semua. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bang Anam. Silakan Bang untuk memulai presentasinya. Silakan Bang Anam. Yang pertama. Oke, terima kasih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. Teman-teman semua yang saya banggakan, rekan-rekan dari PPI Turki, Ketua PPI Turki, Mbak Hilda, tadi juga presentasi dari Mas Ilmi luar biasa. Saya boleh izin untuk share screen. Jadi ini kedapatan materi yang cukup cukup penting ya untuk suatu organisasi menurut saya, yang mudah-mudahan kita nanti bisa ambil insight-nya di situ. Sekaligus saya mau promosiin korsanya PPI Dunia nih. Ini baru dapat nih saya juga kemarin. Jadi ada PPI Dunia dan PPI negaranya. Iya, sebelah sini PPI Ceko nih, identitas aslinya. Sebelah kanannya baru PPI Dunia. Oke, baik teman-teman, saya akan coba mempresentasikan, bentar ya, materinya. Oke, kelihatan ya? Oke, terlihat jelas ya teman-teman ya. Jadi saya coba membawa materi dengan judul pentingnya peningkatan kualitas organisasi ya dengan penerapan good organizational governance untuk mewujudkan PP yang berkualitas. Salah satu tagline saya selain berkarisma, pencapaian saya ketika saya maju sebagai koordinator PPI Dunia 2020-2021 adalah menerapkan good governance di organisasi PPI Dunia. Itu menurut saya hal penting pertama yang saat itu saya pikir harus saya lakukan, karena saya melihat ada hal yang bisa ditingkatkan kualitasnya di PPI, dan oleh karena itu saya berpendapat bahwa ini harus segera kita lakukan perbaikan, baik itu di tingkat organisasi maupun di tingkat sumber daya manusia yang ada di PPI. Tadi sudah disampaikan oleh moderator tentang CV saya saat ini sedang study public policy di Charles University. Dan tadi juga saya mengikuti juga pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sebenarnya kita harus menjadi bagian dari politik. Itu juga menarik saya simak ya, karena dalam teori public policy yang namanya political parties itu adalah bagian atau salah satu elemen yang akan berpengaruh terhadap policy makers. Jadi baik partai politik maupun politician itu sendiri itu adalah bagian. Jadi saran saya kepada teman-teman yang tadi juga sudah Mas Ilmi ngejelasin luar biasa, jangan anti terhadap politik, tapi berpolitiklah yang baik. Dalam arti jadikan politik sebagai sarana untuk berkontribusi pikiran dan ide tentang bagaimana kita merasionalisasikan apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebelum saya bicara tentang materi-materi sore hari ini,
Jadi tentang teori organisasi manajemen, teori good governance dan penerapannya, serta peran PPI Dunia bagaimana saat ini. Saya ingin flashback lagi, kenapa kita berorganisasi, terutama di PPI misalnya, PPI Turki atau PPI cabang, ataupun di PPI Dunia. Kita sudah jauh kuliah ke luar negeri. Salah satu tujuan utamanya adalah kita harus mengingat lagi Indonesia. Indonesia sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa kita jauh-jauh kuliah ke luar negeri, jauh-jauh kita sharing knowledge kita, atau kita coba earning information, agar apa? Agar kita kembali untuk membangun Indonesia dengan berbagai keragamannya, dengan 1.100 lokal etnisnya, 700 bahasa lokalnya, yang tidak ada negara di dunia ini yang bisa lebih beraneka ragam. Karena itu Indonesia menjadi salah satu negara yang paling unik dibandingkan negara-negara di dunia lainnya. Dan tantangan kita ke depan, menurut PricewaterhouseCoopers di tahun 2017 dalam laporannya, PwC sebagai kantor akuntan publik terbesar di dunia, itu memprediksi Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di tahun 2050, di bawah Tiongkok, Amerika, dan India. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Jadi berorganisasi bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana berkontribusi untuk Indonesia. Kita punya bonus demografi yang harus kita manfaatkan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kitalah salah satu generasinya. Kita di sini belajar untuk menimba ilmu, sekaligus kita belajar untuk berorganisasi. Karena itulah cara kita berkontribusi nantinya untuk Indonesia. Kita punya sumber daya manusia yang unggul. Hanya masalahnya memang menurut laporan dari Global Innovation Index di tahun 2019, Indonesia berada di posisi 85 negara paling tidak inovatif sebenarnya. Karena berbanding dengan Swiss, Swedia, atau Amerika yang berada di top 3, kita jauh sekali. Ini yang perlu kemudian kita kembangkan. Apa sih salah satu parameter dari Global Innovation Index membuat indeksasi tentang inovasi? Inilah teknologi output. Kita masih kurang produk-produk yang high-tech yang bisa berproses, dan disinilah sebenarnya menjadi tugas kita, mahasiswa yang studi di luar negeri, untuk menyerap pengetahuan sebesar-besarnya, ilmu sebesar-besarnya, untuk kemudian kita kembangkan. Memang ada kendala, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa capacity di Indonesia itu bisa menampung ilmu kita. Tapi itu urusan nanti. Yang penting kita belajar dulu, kuliah dulu yang benar, kembali nanti kita bangun Indonesia bersama-sama. Saya percaya 5-10 tahun lagi pemimpin di bangsa ini berasal salah satunya dari PPI, dan salah satunya juga bisa berasal dari PPI Turki. Meskipun sekarang kondisi pandemi COVID ya, ini fakta yang ingin saya sampaikan juga. Menurut salah satu laporan, saya quote dari Sindonesia.com di Mei 2020, secara global ekonomi terdampak akibat pandemi COVID itu 8,8 triliun US dollar. Ini bukan 8 triliun rupiah ya, tapi US dollar. Atau 131 kuadriliun rupiah. Yang tentu saja ini angka yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa tantangan ke depan kita akan semakin besar. Masuk kepada teori inti, materi inti, sederhana ya, kalau kita bicara organisasi. Sebelum saya bicara good governance, saya ingin bicara terlebih dulu apa sih sebenarnya organisasi. Sederhananya, organisasi ini adalah kumpulan dari orang per orang. Jadi kalau menurut Chester Bernard, misalnya saya sama Hilda gitu, membuat satu organisasi itu bisa, karena minimal 2 orang. Itu udah disebut organisasi. Tapi tentu saja sesuai dengan ADRT PPI Dunia, untuk menjadi anggota PPI Dunia, dalam hal ini membentuk suatu PPI di suatu negara, minimal ada 5 orang ya. Kalau di ADRT PPI. Karena apa? Ya paling tidak ada ketua, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada anggotanya. Nah, hal yang penting kemudian, elemen kemudian dari suatu PPI itu adalah unsur struktur organisasi. Kenapa struktur organisasi itu penting? Karena adanya segregation of duty, pembagian tugas. Pembagian tugas itu penting sekali. Agar apa? Agar fungsi organisasi berjalan. Sama halnya seperti mobil ya, ada bagian
ngegasnya, ada bagian ngeremnya, ada bagian setirnya, ada pernya. Nggak mungkin semuanya gas gitu kan. Kapan kita ngerem? Nggak mungkin juga semuanya rem. Kapan kita jalan? Nah ini yang kemudian perlu dielaborasi dalam organisasi modern, dan penting agar pembagian tugas itu benar-benar mendukung fungsi suatu organisasi. Dan kemudian organisasi itu kalau menurut Stoner tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ini yang kemudian juga menjadi suatu hal yang penting bagi saya ketika saya menjadi koordinator PP Dunia, di mana kemudian salah satu visi PP Dunia adalah agar kita bermanfaat buat anggotanya. Artinya buat anggota PPI. Jadi jangan sampai satu organisasi tidak memikirkan nasib anggotanya. Repot. Disuruh kerja doang tapi nggak dikasih manfaat, kan kasihan. Sedangkan menurut Jess Muni, salah satu hal yang penting dalam satu organisasi itu ada goals. Suatu organisasi harus punya tujuan. Seperti misalnya PP Dunia, apa tujuannya? Apakah kita mau jadi organisasi cuma kumpul-kumpul aja, makan-makan aja, nongkrong-nongkrong aja, atau kita bisa melakukan hal yang lebih nantinya. Itu lanjutin makanya. Dan dalam satu sistem, suatu organisasi itu pada umumnya ada 3 bagian, ya 3 level. Yaitu ada input, ada proses, ada output. Apa saja input ya kita sumber daya manusia ini input. Ide-ide, ada RT itu input. Proses itu adalah pada saat pelaksanaan. Dan output adalah goals dari yang kita capai. IPO ini satu sistem yang umum, tidak hanya buat organisasi, tapi juga buat perusahaan, buat company. Jadi bagaimana kita bisa memilah mana input, mana proses, mana output, sehingga kita tahu kapan kita membuat well planning, kapan kita membuat controlling. Sehingga kita bisa memastikan kapan kita harus monitoring, kapan kita harus kontrol, kapan kita harus well plan. Nah, disinilah kita harus bisa memisahkan mana yang bagian input, mana yang bagian proses, dan mana bagian output. Ini salah satu juga menjadi tugas seorang pemimpin, leader dalam suatu organisasi, agar dia tahu kemana arah organisasi dan bagaimana organisasi ini dijalankan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri umum organisasi ya, ada sekumpulan orang punya tujuan, bekerja sama, ini penting ya. Nggak mungkin kita misalnya kumpul nih, PPI Turki, kita berlima gitu ya misalnya, tapi kita nggak bekerja sama, ini kan menjadi hal aneh. Ada rules-nya, ada rule of the game-nya. Seperti PPI Dunia ada RT-nya. Jangan sampai organisasi tanpa peraturan, kacau nanti. Lalu pembagian tugas. Setidaknya organisasi yang baik ini memiliki 5 elemen ini, yang ini kemudian bisa direfleksikan dalam organisasi-organisasi modern, menjadi satu visi, suatu misi, suatu strategic plan, dan bagaimana mengukur KPI-nya, Key Performance Indicator, atas strategic plan yang sudah ditentukan. Nah, secara umum bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ada tujuan bersama, lalu punya sasaran, baik itu kita bicara di bidang ekonomi, sosial, politik. Karena agak sulit memisahkan organisasi dengan politik, karena itu menjadi satu bagian. Dalam arti bukan organisasinya masuk dalam dunia politik, tapi bagaimana organisasi juga memandang bidang politik sebagai suatu hal yang harus dibahas, harus didiskusikan, sehingga kita punya pemahaman dan informasi yang baik dan utuh tentang politik itu sendiri. Seperti yang dilakukan sebelumnya oleh Mas Hilmi, kita belajar tentang bagaimana pemahaman kita tentang ilmu politik. Nah, kalau dianalisis atau ditetapkan bagaimana sih membuat goal suatu tujuan, suatu organisasi, goal suatu organisasi itu setidaknya secara umum ya harus memenuhi 4 unsur utama. Pertama, terukur, measurement. Jadi bisa ditentukan. Misalnya apa? Oh, saya satu organisasi, minimal saya membuat 5 kegiatan. Nah, ini kan terukur. Itu harus jelas tujuannya. Oke, kita punya 5. Karena kalau misalnya cuma disebut dalam organisasi PPI Turki misalnya, saya mau buat kegiatan. Nah, kegiatan kan bias. Berapa kali? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, harus jelas misalnya buat 5 kegiatan. Lalu elemen penting kemudian konsisten. Jadi satu tujuan itu harus jelas. Misalnya tujuan kita
sebagai PPI bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan education misalnya, yaitu tidak bisa tiba-tiba PPI dunia hanya fokus pada satu tujuan tertentu yang tiba-tiba berbeda dari tujuan yang sebelumnya. Ini membuat inkonsistensi. Kalau inkonsistensi, anggotanya pun bingung. Waduh, koor yang sekarang begini, koor berikutnya begini, koor berikutnya lagi begini. Kan jadi aneh. Dan akan tidak terlihat bentuk organisasi itu sendiri. Kemudian ada challenge-nya, ada tantangan. Kenapa tantangan itu penting? Kalau organisasi tanpa tantangan, itu kayak organisasi tanpa ruh. Dia nggak tahu mau mencapai apa yang dia mau capai. Harus jelas mau dicapai. Dan yang terpenting akhir adalah realistis. Jangan kita membuat tujuan goals yang nggak mungkin kita capai. Ya, misalnya organisasi PP Turki, target ketuanya nanti kas PPI-nya 10 triliun. Nah, ini kan nggak realistis. Tapi kalau misalnya, oke, ada penambahan kas 50 juta dalam setahun, nah mungkin. Kita coba buat satu hal yang bisa terukur tapi realistis. Kalau jenis tujuan sendiri secara umum ya, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. Ini yang kemudian dalam ADRT PPI ini ada garis besar haluan organisasi yang kemudian ini menjadi pegangan koor-koor berikutnya. Oh, arah organisasi dari Jakarta ke Surabaya. Ini udah jelas. Jangan sampai saya sudah dari Jakarta ke Surabaya, lalu next koor berikutnya ternyata ke Papua, kan udah beda. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Ini juga pentingnya konsistensi dari suatu goals atau tujuan. Nah, ini secara umum ya, supaya teman-teman ketahui organisasi PPI Dunia sekarang ada 60 negara, 18 di kawasan Timur Tengah Afrika, 14 di kawasan Asia Oseania, dan 28 di kawasan Timur Tengah Amerika Eropa, yang membuat organisasi kita punya salam 24 jam karena memang benar-benar beda waktu, beda zona, dan beda segalanya. Tapi alhamdulillah PPI Dunia bisa menyatukan perbedaan itu dan kita bisa bersama-sama silaturahim meskipun melalui media online. Kalau kita lanjut tema berikutnya ya, kalau kita bicara tentang manajemen, jadi kalau kita bicara apa sih manajemen itu sendiri, jadi paling mudah merepresentasikan manajemen itu sebagai POLC, jadi planning, organizing, leading, dan controlling. Kalau dulu POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah sekarang memang sudah mulai bergerak maju, teori-teori berkembang bahwa manajemen itu harus tidak hanya actuating, bagaimana melaksanakan ya, karena actuating itu sebenarnya bagian dari organizing bagaimana mengelola dan melaksanakan itu, tapi juga bagaimana leading, bagaimana kita memanage, bagaimana kita menjadi leader, bagaimana kita memimpin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan controlling dalam teori manajemen itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu di masa kepemimpinan saya membentuk satu unit khusus yang bernama bidang SPI, Satuan Pengendalian Internal, yang tujuannya adalah sebagai alat kontrol. Apabila ada KPI organisasi yang tidak tercapai, dianalisis kira-kira apa obstacle-nya, lalu kita tentukan action plan-nya, kemudian kita lakukan perbaikan hal-hal setelah next dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di PPI Dunia. Secara umum, unsur dari manajemen ini terefleksi dalam 6 hal, atau secara umum biasanya ini terefleksi dalam Pareto diagram. Ketika teman-teman mau menganalisis bagaimana how to make better management. Ada man-nya kita tentukan, manusianya, money-nya, materialnya, mesinnya, dan metodenya. Lalu kemudian market. Ini tambahan yang berkembang saat ini. Karena kita sebagai organisasi tidak hanya bisa berdiri secara internal. Tapi kita harus melihat kira-kira eksternal kita apa. Nah, market ini adalah cara kita untuk melihat dunia luar. Kita tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia luar. Jadi misalnya di satu desa, organisasi yang dibutuhkan adalah organisasi pendidikan keagamaan, ya jangan bikin di situ organisasi misalnya organisasi kumpul-kumpul itu geng motor gitu kan, nggak masuk gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi demand di market.
Sehingga kita bisa tentukan goals kita apa. Kalau secara umum ya, fungsi manajemen tadi udah saya cerita tentang planning, organizing, leading, dan controlling. Dan kalau Robert Katz ya menggolongkan manajemen sebagai human skill, technical skill, dan conceptual skill. Ada orang yang bisa interpersonalnya bagus, komunikasinya bagus, melakukan sesuatunya bagus, mengerjakannya, tapi dia nggak bisa konseptual. Ada yang dia kerjanya bagus, konseptualnya bagus, tapi interpersonalnya kurang. Nah, ini memang beda-beda dalam organisasi. Nah, salah satu sebenarnya tujuan kita berorganisasi adalah belajar ketiga hal ini. Bagaimana interpersonal skill, bagaimana komunikasi antar orang per orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang introvert, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang ekstrovert. Nah, ini kita belajar dalam organisasi. Lalu technical skill, misalnya kita melakukan kegiatan atau tugas-tugas, bagaimana nih caranya. Dan kita belajar konseptual skill, bagaimana kita merencanakan, mengkonsepkan sesuatu, memastikan bahwa setiap bagian di input akan diproses dengan baik sehingga menghasilkan output yang maksimal. Kalau kita bandingkan gaya manajer lama dan baru ya, jangan sampai ini perlu saya sajikan biar teman-teman belajar memahami mana nih apa yang bossy gitu ya, menganggap dirinya bos yang cuma bisa lo gini dong, lo itu dong. Tapi ketika ditanya, bos ini apa yang harus kita lakuin? Lo mikir sendiri dong. Nah, ini nggak boleh ya. Manajer modern menurut saya itu leadership by example. Jadi dia juga bisa memimpin, dia bisa memerintah, tapi dia juga bisa melakukan. Jadi ketiga skill tadi harus dilakukan ya, baik itu konseptual, baik itu interpersonal maupun di technical, itu harus diterapkan. Lalu nggak bisa juga sekarang seorang manajer atau pemimpin itu mengambil keputusan sendiri. Sekarang secara modern itu kolektif. Kalau ini gaya zaman kerajaan ya, semua tergantung raja. Panglima apa nurut apa kata raja. Mau masuk jurang dibilang ya kita masuk jurang. Tapi kalau sekarang kan nggak mau, ya lu aja bos sendiri gitu. Nggak ada yang mau kan orang. Jadi ada semacam kolektif decision dalam kita membentuk suatu keputusan. Dan kecenderungan sekarang organisasi itu memikirkan hasil, output, dan kualitas. Jadi bukan tentang bagaimana bekerja lebih lama, bekerja lebih giat. Waduh, kita harus efektif dan efisien agar kita menghasilkan output yang benar-benar maksimal. Nah, kemudian kita bicara good governance ya. Ini tema yang diminta oleh panitia. Sebenarnya apa sih good governance itu? Jadi memang good governance ini tata kelola yang sebelumnya memang lebih banyak diterapkan di corporate ya. Namanya GCG, Good Corporate Governance, lalu diterapkan di organisasi menjadi Good Organization Governance, GOG. Nah, mengapa Good Governance ini penting? Memang banyak ceritanya, banyak sejarahnya. Tapi sebelum saya bicara sejarahnya nanti saya ceritakan. Sebenarnya secara umum bagaimana sih Good Governance itu bekerja? Jadi secara umum itu adalah pertama bagaimana ketersediaan kolektif yang dilakukan oleh suatu manajemen tentang bagaimana visi yang jangka panjang, lalu berintegritas, inovatif, dan berorientasi tidak hanya pada output, tapi outcome. Karena output itu sebenarnya orientasi jangka pendek. Jadi kalau misalnya 5 kegiatan itu jangka pendek. 10 juta masuk itu jangka pendek. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, kira-kira kalau PPI, misalnya PPI Turki mau buat kegiatan apa yang bisa berdampak kepada masyarakat. Tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga outcome-nya. Lalu kemudian struktur organisasinya ya, dan bagaimana budaya kerja yang kondusif ini menjadi satu hal yang penting. Makanya saya highlight di sini supaya teman-teman tahu bagaimana cara membentuk suatu budaya kerja. Adanya sarana dan prasarana. Ini menjadi salah satu syarat awal agar penerapan good governance itu bisa dilakukan. Sarana dan prasarana tidak harus barang fisik, tapi bisa juga dalam bentuk regulasi, ADART, rule of the game dari satu organisasi itu juga menjadi sarana dan prasarana. Nah, good governance itu sendiri sebenarnya
kalau kita bicara arti ya, kalau menurut World Bank itu tentang bagaimana mengelola resource, baik itu human maupun economic. Untuk apa? Untuk community development. Selain community development, juga untuk mencapai satu goals. Artinya hal sederhana dari itu adalah mengelola ini secara optimal. Jadi kalau tadi teori organisasi, bagaimana mengelola input agar diproses dengan maksimal sehingga menghasilkan output. Sederhananya itu sebenarnya. Kalau kita mau tahu apa sih sebenarnya good governance dan kenapa good governance itu penting dilaksanakan, banyak sekali adanya negara-negara yang totaliter ya, yang seperti Nazi, komunis, lalu kasus Enron Anderson, ini yang sangat legendaris sekali, terjadi di tahun 2001 di Amerika, yang kemudian mendorong George Bush saat itu untuk mengeluarkan peraturan tentang pentingnya penerapan good governance dalam corporate agar tercipta kesinambungan. Jadi kasus Enron Anderson ini adalah, Enron ini satu perusahaan, ya, Anderson ini adalah kantor akuntan publik, dulu terbesar. Sebelumnya PwC ya, Arthur Andersen nama perusahaannya, nama ininya, Cup-nya, Cup AA, Arthur Andersen. Nah, Enron ini satu perusahaan dalam satu reportnya dia salah satu bentuk perusahaan tambang yang terbesarnya asetnya. Di sini ada manipulasi laporan yang menyatakan bahwa tambangnya seolah-olah punya ketersediaan emas yang luar biasa sehingga orang berinvestasi di situ. Nah, Arthur Andersen sebagai auditor kantor akuntan publik mengiyakan manipulasi itu. Nah, sebagai investor itu kan percaya nih pada apa yang disampaikan Andersen. Ternyata mereka berdua memanipulasi semuanya sehingga pada saat tahun 2001 terjadi keruntuhan dan ketidakpercayaan moral hazard yang luar biasa terhadap dunia investasi. Jadi orang jadi nggak percaya. Makanya setelah itu dunia audit itu menjadi suatu komoditas unggul. Jadi orang biar tahu bagaimana laporan keuangan itu udah benar apa enggak gitu. Itu harus diaudit. Ini yang kemudian muncul menjadi satu teori keagenan. Itu dasar dari teori audit itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau minta ada laporan di audit bisa kontak saya. Karena saya punya sertifikasi untuk mengaudit. Lalu kemudian organisasi secara umum ya, fenomena global ya. Kenapa good governance itu diterapkan? Lalu adanya tuntutan publik agar adanya pelayanan birokrasi yang adil dan merata. Nah, kalau prinsip-prinsip good governance menurut UNDP di tahun 97 ada 9, ada participation, ya, ada kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan bersama artinya, ada prinsip keadilan, efektivitas dan efisiensi, ada akuntabilitas dan ada visi yang strategik. Ini prinsip-prinsip good governance yang bisa diterapkan di PPI. Nah, saya sebagai koordinator PPI Dunia, salah satu yang coba saya terapkan itu pertama partisipasi. Jadi adanya partisipasi tidak hanya PPI Dunia, tapi juga ada PPI negara dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama. Jadi sehingga kita tidak menjadi di atas seluruh PPI negara. Lalu adanya kepastian hukum, kita pastikan ada ADRT, ada SOP, itu adalah bentuk dari kepastian hukum. Adanya transparansi, jadi setiap misalnya ada permasalahan atau kegiatan-kegiatan kita report ke teman-teman PPI negara dan PPI kawasan maupun Dewan Presidium. Lalu ada tanggung jawab nanti di akhir biasanya dalam bentuk LPJ, berorientasi pada kesepakatan. Nah, ini adalah bagaimana PPI Dunia juga menggali setiap informasi dan masukan dari seluruh PPI negara ketika kita mau melakukan sesuatu. Ada prinsip keadilan, efektivitas dan efisiensi. Kalau keadilan ini memang agak sulit ya. Bagaimana membuat adil agar seluruh kegiatan dilaksanakan di semua negara memang menjadi sulit. Jadi tidak semua prinsip good governance bisa kita terapkan secara maksimal. Adanya efektivitas dan efisiensi, ini nanti menjadi suatu pandangan yang subjektif, karena bisa jadi efektif menurut saya, belum tentu efektif menurut teman-teman. Oleh karena itulah bridging-nya ada kontrol, ada SPI. Akuntabilitas, bahwa setiap pertanggungjawaban kita itu akan bisa ditelusur, akan bisa diaudit, akan bisa konten, untuk kita memastikan bahwa semuanya bisa disajikan dan diyakini nilainya. Adanya visi strategik yang ditetapkan PPI Dunia. Ini prinsip-prinsip good governance yang coba diterapkan oleh PPI Dunia dan alhamdulillah
saya sebagai koor sudah coba menerapkan ini dalam periode kepemimpinan saya yang mudah-mudahan ini akan menjadi momentum ke depan agar PPI Dunia menjadi organisasi terdepan dalam menerapkan good governance. Tidak hanya PPI Dunia, menurut saya alangkah baiknya juga di PPI negara seperti PPI Turki juga menerapkan sehingga organisasi menjadi tempat kita untuk belajar menerapkan good governance, belajar komunikasi, belajar diskusi dan lain sebagainya. Nah, secara umum ya, bagaimana kita mewujudkan good governance? Pertama adalah adanya kondisi yang baik dan sinergi antara seluruh elemen. Kalau di PPI misalnya antara PPI cabang dan PPI negara harus ada ikatan yang baik. Jangan PPI cabang tidak mendukung PPI negara atau PPI negara nge-ban PPI cabang. Ini kan ribut sendiri jadinya. Harus ada sinergi. Lalu kemudian PPI negara dengan kawasan dan PPI dunia ini harus ada sinergi. Inti pertama untuk mewujudkan good governance itulah sinergi ya, atau partisipasi. Kemudian syarat minimal dari good governance itu telah tercapai, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Lalu yang terakhir, bagaimana kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan rule of the game-nya, sesuai dengan ADRT yang disepakati bersama. Jadi jangan sampai satu organisasi keluar dari rel yang sudah disepakati di Kongres misalnya, bagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PPI Dunia itu tetap harus dijalankan secara konsisten. Nah, kita sebagai mahasiswa, pertanyaannya apakah punya peran dalam penerapan good governance? Tentu saja punya. Paling tidak ada 3 peran. Sebagai agent of change, kita sebagai kaum intelektual ya, dituntut melakukan perubahan. Kalau dalam organisasi di organisasi, kalau dalam perusahaan di perusahaan. Jadi tidak hanya diam melihat kondisi sekitarnya. Bagaimana kita bergabung di PPI, menjadikan PPI lebih berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia adalah bentuk bagaimana kita menjadi agent of change. Lalu kemudian agent of control. Jadi kontrol terhadap kebijakan yang menyangkut terhadap hidup orang banyak di sini, biasanya teman-teman bisa berdiskusi, bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, tentu saja secara konstruktif agar kita bisa pilah dan buat kajian yang mendalam dalam membentuk setiap kebijakan itu. Lalu sebagai iron stock ya, jadi saya selalu menganggap bahwa mahasiswa itu aset masa depan yang harus dijaga, yang harus dipastikan agar kita bisa kembali ke Indonesia dan berkontribusi terhadap Indonesia bisa lebih. Ini adalah setidaknya peran-peran kita dalam penerapan good governance yang bisa dilakukan oleh seluruh rekan-rekan PPI Turki dan PPI cabang yang saat ini hadir. Kalau di PPI Dunia sendiri, kita coba mengambil peran ya, dalam menerapkan SDGs dalam setiap kegiatan PPI Dunia. Seluruh 17 SDGs ini kita terapkan, berbagai kegiatan kita elaborasi dan kita linkkan dengan SDGs-nya. Kira-kira misalnya kegiatan A, SDGs-nya SDGs berapa nih? Kegiatan B, SDGs-nya berapa? Ini selalu saya buat seperti itu. Agar kita tahu dan jelas bahwa PPI benar-benar ikut berkontribusi dalam pencapaian SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Ini program kerja saya sebagai koordinator PPI Dunia. Dan salah satu memang poin yang baru dalam PPI yaitu Human Capital Development, terutama di PPI Dunia, bagaimana kita melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan, job center, dan mendorong agar peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu tujuan dalam kita berorganisasi. Agar kita tahu, oh kita berorganisasi itu ada manfaatnya loh. Salah satunya apa? Kita dapat pelatihan, dapat training, dan sebagainya. Dan terakhir, ini beberapa hal yang dilakukan oleh PPI meskipun PPI Dunia dalam kondisi pandemi COVID, kita tetap berusaha untuk berkontribusi, baik pikiran, cara, secara online, karena menurut saya secara umum tidak bisa kita berdiam diri meskipun kondisi pandemi COVID, kita tetap harus bisa bersumbangsi terhadap apa yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diterima dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Anam, terima kasih banyak atas materinya.
Selanjutnya kita bisa ke sesi pertanyaan. Dari teman-teman sendiri, apa ada yang ingin bertanya? Teman-teman offline bisa langsung bilang ke saya, dan teman-teman online bisa langsung raise hand. Bang Anam, dari saya sendiri sebenarnya ada pertanyaan ya. Kan sebenarnya prinsip-prinsip good governance itu banyak banget ya tadi. Sedangkan ada prinsip-prinsip minimal, ada beberapa tadi yang harus diterapkan sehingga dia jadi good governance gitu. Menurut Bang Anam sendiri, sebenarnya mungkin nggak sih Bang, seluruh prinsip-prinsip good governance itu bisa diterapin dalam suatu organisasi? Karena kan seperti Bang Anam bilang, sebenarnya apa ya Bang, maksudnya kayak keaktivitasan. Nah, itu tuh bisa jadi misalnya saya dan Bang Anam dalam satu organisasi yang sama. Bisa jadi menurut saya itu nggak efektif, sedangkan buat Bang Anam itu efektif gitu. Gitu ya sih Bang kira-kira. Jadi intinya sebenarnya menurut Bang Anam pribadi, sebenarnya mungkin nggak sih semua faktor-faktor itu bisa diterapin ke dalam suatu organisasi? Gitu Bang Anam, terima kasih. Untuk teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand ya, atau ditulis di chat. Terima kasih Bang Anam. Oke, bentar. Iya, terima kasih Sabil pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mungkin nggak sih ya, jawabannya mungkin ya. Jadi sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip-prinsip itu, dan tadi juga saya sudah memberikan contoh ya, bagaimana penerapan good governance di PPI Dunia. Jadi elemen-elemen itu sangat mungkin kita terapkan dalam kita berorganisasi secara baik, karena seperti saya bilang bahwa kita tidak mungkin berdiri sendiri dalam suatu organisasi, ada banyak elemen yang berpengaruh dan ada banyak stakeholder. Nah, kalau kita tidak menerapkan good governance dengan maksimal ya, nanti stakeholder jadi nggak percaya sama kita. Jadi memang salah satu tujuan penerapan good governance ini agar mereka yakin bahwa organisasi ini berada di tangan yang tepat dan orang yang tepat, the right hand and the right man. Nah, ini yang diharapkan dari penerapan good governance. Lalu kemudian kalau kita bicara efektivitas dan efisiensi, jadi memang ini kembali kepada bagaimana kita mengukur suatu efektif dengan cara apa? Dengan cara menilai secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif memang agak sulit ya. Kalau nanti teman-teman bilang bagaimana membentuk suatu hal yang efektif, bagaimana membentuk suatu hal yang efisien, karena tidak semua kita bisa sebut efektif dan efisien itu secara pasti, tapi ada ukuran-ukuran yang tepat. Misalnya bagaimana mengukur input terhadap prosesnya, apakah ini sudah efektif atau tidak. Kalau kita mengukur input dengan proses, tapi kalau kita kemudian mengukur bagaimana proses terhadap outputnya, kita mengukur efisiensinya. Kita yakin, kira-kira yang kita kerjakan ini efisien nggak? Kenapa? Bagaimana kita memastikan misalnya output dari satu kegiatan, misalnya kita mau bagi buku. Nah, bagi buku kepada mahasiswa adik-adik kita di sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman misalnya. Nah, ketika kita memastikan itu, kita harus pastikan bahwa kegiatan kita itu pasti, misalnya kita tentukan efektivitasnya, inputnya buku-buku, dalam proses pelaksanaannya bisa kita lakukan. Nah, outputnya siapa? Outputnya adalah siswa-siswa SMP misalnya, atau SMA atau SMK di satu daerah. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka kita bisa bicarakan efektif dan efisien. Tapi kalau ternyata misalnya kita datang ke satu daerah, lalu ternyata daerahnya di situ, karena tujuan kita adalah siswa SMP dan SMK, sesuai buku-buku yang kita bawa, ternyata kita masuk ke daerah itu, ke satu desa yang ternyata jauh dari SMP SMK. Adanya hanya sekolah dasar misalnya. Nah, ini kan menjadi kita bisa bilang, wah, kegiatan ini nggak efektif dan nggak efisien. Karena apa? Dari input ke prosesnya sudah tidak tercapai gitu. Ternyata pelaksanaannya digunakan untuk anak-anak SD. Ya berarti bukunya nggak bisa kita kasih kan gitu. Kenapa? Karena output yang kita harapkan kita berikan kepada anak SMA, SMK. Berarti kita bisa bicara ini tidak efisien. Jadi sebenarnya
efisiensi dan efektivitas itu bisa diukur, Sabil, dan ada parameter-parameter pengukurannya yang mana secara teknik itu kita bisa tentukan. Jadi makanya ada penilaiannya. Dan mungkin nanti kita bahas secara detail ya di sesi yang lain bagaimana cara kita menentukan suatu efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi atau dari input atau proses secara keseluruhan. Nah, kalau kita misalnya bicara overall gitu terkait input prosesnya, apakah ini bisa mencapai ini efektif atau tidak, atau efisien atau tidak, gitu ya, Sabil. Iya Bang, terima kasih banyak Bang Anam, udah cukup jelas. Berarti kesimpulannya mungkin ya Bang, maksudnya sambil berproses gitu, sambil berusaha menemukan jalan terbaiknya juga, menemukan bentuk terbaiknya, gimana menerapkan good governance gitu dalam suatu organisasi. Oke teman-teman yang online, apa ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan ditulis di chat, dan teman-teman offline bisa langsung ini ke saya. Ini pesertanya rata-rata BPLH ya? BPLH Turki? Iya Bang, BPH PPI Turki, ada MPA juga, terus ada Ketua PPI Wilayah, ada BPH Wilayah juga. Mencakup semuanya Bang. Salam hormat ya, salam kenal ya teman-teman semua. Iya Bang. Silaturahim nanti. Nah ini saya juga taruh IG saya nanti kalau kita mau silaturahim. Ya, Mas Ilmi, salam kenal semua ya teman-teman ya. Saya juga pengen banget ke Turki transit doang. Kalau ke Ceko itu 2 kali saya di Istanbul cuma transit. Insya Allah kapan-kapan. Iya, saya pasti ke Turki. Karena anak pertama saya kasih nama Muhammad Al-Fatih. Jadi itu udah otomatis harus ke Turki. Biar dia tahu bapaknya ngasih nama di mana asal-usulnya. Biar dia belajar sejarah juga. Salam kenal ya teman-teman ya. Siap Bang Anam. Ini juga kami dari PPI Turki. Makasih banyak buat Bang Anam dan Bang Hilmi ya yang tadi udah mengisi materi. Dan insya Allah cukup jelas dipahami sama teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat Bang Anam dan Bang Hilmi. Oke Bang, ini sepertinya teman-teman semua udah cukup jelas buat materi Bang Anam. Insya Allah semoga di lain waktu. Kami senang sekali kalau Bang Anam masih mau gitu membantu kita membahas. Sepanjang saya ada waktu, meskipun nanti saya udah nggak jadi koor, bisa komunikasi ya teman-teman. Siap Bang Anam, terima kasih banyak Bang. Ya, sukses ya buat teman-teman PP Turki karena di Indonesia udah mau maghrib juga ini. Iya Bang. Terima kasih banyak Bang Anam. Ya buat teman-teman semua ya. Saya izin pamit ya. Ini udah saya taruh di chat ya. Silahkan di-share ke teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bang. Sekali lagi sehat-sehat terus. Ini kata Bang Hilmi, sehat-sehat terus. Ya, semuanya. Semoga dipermudah urusannya. Amin. Assalamualaikum.